Astri adalah seorang siswi menengah atas di Jakarta. Dia cukup pintar, cantik, dan berprestasi di sekolahnya. Kehidupannya sangat lebih dari kata cukup. Baju modis, sepatu, import, bahkan kumpulan tas bermerek terbaru banyak berjejer rapi di kamarnya. Kedua orang tua Astri tidak kekurangan harta sama sekali. Pendidikan akademik selalu diberi yang terbaik dan mereka selalu memberikan Astri asupan materi setiap saat. Namun ada yang kosong di hati Astri. Di sekolah Astri dikenal sebagai anak yang baik dan penurut. Banyak yang merasa iri dengan parasnya yang cantik dan pintar. Namun teman-temannya memanfaatkan kebaikannya. Mereka sering meminta traktiran, meminjam barang-barang Astri, bahkan dimintai uang. Tidak ada teman yang dekat dengannya secara tulus. Cibiran dan omongan tidak enak sering dia dengar. Sok kaya. Emak bapaknya paling juga korupsi. Iya enggak? Ucap teman-temannya bergosip di belakangnya. Tidak ada yang bisa menjadi teman curhat Astri selama ini, kecuali pacarnya. Ya, Astri memiliki seorang pacar, usia mereka terpaut beda 3 tahun. Cintanya begitu dalam kepada pria yang sedang berkuliah ini. Keseharian mereka dipenuhi dengan asmara. Sungguh indah. Namun hingga suatu saat, sifat pria ini berubah. Dia menjadi pemarah sangat kasar dan sering membentak Astri. Bahkan tidak segan-segan main tangan. Hari-harinya kini penuh dengan sakit hati dan tangisan. Di rumah, hampir setiap hari kedua orang tua Astri selalu bertengkar. Ya, kehidupan mereka tidak harmonis lagi. Bahkan di ambang perceraian, Astri merasa kesepian, bingung, stres, dan depresi atas semua hal yang ia hadapi. Dengan harapan yang putus asa, seorang anak bernama Badu berlari sangat kencang menuju rumahnya sambil membawa map kuning yang sedikit kotor terkena percikan air lumpur dan bekas lumuran es krim, berharap bapak dan ibunya senang atas prestasi yang dia raih. Namun apa yang terjadi? Ketika sampai di rumah, bapaknya langsung menyeretnya ke dalam kamar dan memukulnya berkali-kali. Jadi ini kerjaan kamu tiap hari pulang malam. Kamu mencuri. Emangnya bapak sama emak ngajarin kamu kayak gini? Lihat kakakmu. Berprestasi, kita memang miskin, tapi kita tidak mencuri. Tanpa bisa berkata apapun, Badu hanya terdiam terus dipukuli oleh bapaknya. Ibu Badu hanya diam terlihat acuh melihat perlakuan bapak kepada Badu. Terlihat kekesalan di rautnya karena tahu ini bukan yang pertama kalinya Badu ketahuan mencuri. Map kuning yang tergeletak di luar rumah, yang berisi kertas piagam dan gambar sebuah keluarga pun sobek dan hanyut tersiram air hujan di sore itu. Di suatu malam Badu pun menangis terisak-isak di kamar mandi. Dia teringat perlakuan teman-temannya, merasa diperlakukan tidak adil. Tidak ada yang mendukungnya, baik teman ataupun keluarga. Anak SD kelas 5 ini pun akhirnya berdiri. Dengan harapan yang putus asa. Asik! Si Bapak Zeus akhirnya ngasih gua harapan, coy. Ayo Dewa Zeus, keluarlah. Mantap! Jackpot, cuk! Teriak Randi dan kawannya di sebuah kamar kosan. Udah bro, udah dapat 10 juta itu. Pas lah, pakai buat jalan-jalan sama cewek lu. Ya elah coy, baru segini. Gue yakin malam ini lagi hoki nih. Gue mau balas kekalahan yang kemarin. Pasti dapat lebih gede. Dibilangin. Udah gua ngantuk. Tidur duluan ya. Tanpa membalas perkataan temannya, Randi pun asik dengan game judi online-nya. Yes! Terus Bang Zeus! Keesokan paginya. Bro, bangun bro. Gue pinjam 100 bro. Buat ongkos ke kampus. Randi membangunkan temannya yang sedang tertidur. Sambil mengucek matanya setengah mengantuk, teman Randi pun merasa heran. Hah, apaan? 100? Sambil menempelkan kedua telapak tangannya dan tersenyum, Randi pun berkata, agar silaturahmi pertemanan kita tidak terputus, pinjam 100 bro. Bukannya lu kemarin malam menang banyak? Hehe, kalah lagi bro. Santai bro, ntar gue ganti deh. Cewek gue juga orang kaya. Ntar gue ganti bro, santuy. Akhirnya dengan terpaksa temannya pun memberikan Randi uang.
Hampir setiap hari Randy memainkan judi online ini. Terkadang menang, terkadang kalah. Namun sayangnya Randy tidak pernah kapok akan kekalahannya. Dia terus deposit dengan segala cara demi mengejar kekalahan yang sudah dia terima. Uang kosan, uang kuliah, uang pacarnya. Bahkan dia mencuri uang teman kostannya berharap dapat menggantinya ketika menang. Harapan tinggal harapan. Terakhir Randy mencuri laptop dan HP temannya sendiri demi deposit, dan ini meruntuhkan pertemanan mereka sejak lama. Namun naas kemenangan judi online semakin jauh dari harapan. Suatu malam di kosannya sendirian, Randy termenung. Terdengar suara dering panggilan telepon, dia pun mengangkatnya. Iya, Dengan tangan bergetar, handphone pun terjatuh lalu Randy mengambil sebotol pil obat tidur. Stres, depresi, dan perasaan menyesal menghantui dirinya. Dengan harapan yang putus asa, Ya Tuhan, dengan niat baik hamba, Engkau maha tahu dan izinkanlah hamba tarik iblis terkutuk ini dari dimensinya. Sebuah portal astral terbuka. Adam pun segera memberikan instruksi kepada temannya. Sya, lu siap-siap. Lalu secara tiba-tiba sejenis energi hitam melesat keluar. Dengan cekatan Marsha menangkap energi hitam tersebut, menggulung dan menekannya menjadi lebih kecil. Oke, sudah siap, Kak. Ayo segera segel. Adam pun segera menulis segel kuno secara astral dengan cepat dan... Hah, mau kemana kau dasar iblis bangsat? Akhirnya secara perlahan-lahan energi hitam itu pun mulai terbentuk berwujud, seperti shadow hitam pekat yang terkurung dalam lingkaran energi putih. Jadi ini iblis yang sering menghasut, menyesatkan anak-anak kecil dan remaja untuk melakukan tindakan mengakhiri hidup. Gue minta informasi, sebenarnya apa saja sih yang udah lo lakuin kepada mereka? Beritahu gue tahap-tahap apa yang bisa menjerumuskan mereka seperti itu. Tanya Adam kepada iblis hitam tersebut dengan senyuman yang angkuh. Iblis itu pun menjawab. Adam pun mengambil napas yang panjang dan berkata sambil mengancam. Kamu tahu ini apa? Ini adalah air doa. Lu tahu doa apa yang gue minta ke Tuhan untuk air ini? Dapat membakar unsur lu, panas terbakar, dan membiaskan energi jahat lu sampai cacat. Bakal keren gak sih ada iblis yang cacat dan tetap angkuh dan sombong sampai ke tata surya? Iblis itu pun hanya terdiam dan kesal kepada Adam. Dan lo harus tahu, di saat lo di sini, berarti Tuhan itu merestui gue. Oke? Jadi lo nggak bisa berbuat banyak. Lo ngomong, lo cerita, atau lo hilang. Tahu arti kata hilang nggak? Dan pun menampar kepala sang iblis. Lo tahu kan? Iblis itu pun marah dan berkata, bodoh amat, gue nggak peduli. Karena gue beda. Gue pikir-pikir dulu deh, tapi nggak janji ya. Lu harus jujur ngomong, kalau enggak. Adam pun memberikan sebuah memori berbentuk energi putih ke kepala sang iblis. Tuh lu lihat kan, itulah kebaikan-kebaikan apa aja yang udah gue lakukan sama iblis-iblis sebelum lo di sini. Tapi sebelum itu, naikin dulu frekuensi lu biar jelas kalau ngomong. Iblis itu pun hanya terdiam, terlihat khawatir dan tidak percaya diri. Lalu Adam menganggukkan kepala kepada Marsha, sebagai isyarat Marsha pun mengerti. Cepetan ngomong. Dasar iblis. Langsung insecure gitu sih kamu. Celetuk Marsha, sambil mengeluarkan catatan astral pribadinya. Alright, first stage, we will randomly search for targets. Most who go out at night, starting from 6 p.m. onwards, are children or teenagers who are generally unnoticed and neglected by their families. They can be easily detected by their dark and dense aura, indicating that they have many problems. And automatically, there is no protection from God. Perkataan-perkataan iblis tersebut pun terserap secara otomatis ke dalam catatan astral milik Marsha. There are some children with a dark aura that we cannot touch. This is because of the positive energy from both of their parents.
Even though the child may be mentally weak, the prayers, attention, care, and love from their parents can protect them, as there is God's energy present. Oh, jadi sistem kerjanya begitu ya? Terus apa yang lo akan lakukan berikutnya? Adam pun penasaran. Second stage, I will begin to follow and stay with them. Every day I'll whisper to the child or teenager with a pattern like, they're all evil, right? No one understands me. No one loves me. No one cares about me. This trick pattern is indeed the best. Jawab iblis tersebut sambil tertawa dan melanjutkan. Third stage, I will infuse my negative energy into this child, so that people around them, be it parents, family, friends, or anyone else, will feel a dislike for this child or teenager. Those around will have negative thoughts about the child, and these negative thoughts are actually formed by my manipulation. Haha. Iblis tersebut lalu melanjutkan. Fourth stage, I will create a whisper to the parents, siblings, family, friends, or others around them to harm and bully this child or teenager. The anger and emotions generated by those people are actually triggered or amplified by me to make the child fall even further. Iblis itu pun lalu terdiam. Ngomong, jangan diam aja lo, lanjutin. Adam pun memukul si iblis tersebut. Dengan kesal, iblis itu melanjutkan pembicaraannya. Fifth stage, I will use them as a tool to carry out criminal actions against other humans such as theft, assault, or even acting as a bully. Meanwhile, if they are the victim, I will continue to manipulate them to take actions to end their own life. Sixth stage, I will instruct this child or teenager to commit sinful and malicious actions, ultimately causing them to be shunned by divine energy. I will even ensure that their prayers go unheard. Seventh stage, I will make this child or teenager lazy. Lazy to think, lazy to pray, lazy to study, lazy to communicate, and everything becomes more isolated. In that state, I will continue to whisper to the child or teenager to find comfort in their solitude. When they are alone, I will create or whisper patterns of provocation so that this child accumulates a lot of malice. Ultimately, this accumulation of malice forms a sinful energy, and I will have access to dominate this child. So, they won't have absolute awareness as a human, and I can control a part of their consciousness. Eighth stage. I will intensify emotional whispers to the child regarding those who have hurt them, leading to actions of revenge. This accumulates emotions onto others or onto themselves. Depending on their mental state, they may harm, hit, or even intentionally collide with walls, and even animals could become targets. Ninth stage, I will induce nightmares and whisper shadows of evil into the subconscious of that human, urging them to take actions to end their own life or harm others. This condition at this stage occurs with a duration of up to 39 days, and eventually the victim will carry out these criminal actions. Sambil menyelesaikan pembicaraannya, iblis tersebut merasa kesal dan marah. Mencoba untuk melepaskan segel. Ah, that's it! You damn both of you! Marsa pun bertanya, Kira-kira, butuh berapa lama untuk kamu dari mulai mengikuti anak ini, sampai si anak ini merasa terpuruk, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup? Lalu Adam pun melilitkan sebuah energi ke leher si iblis hingga tercekik. Lo ngerti kan maksudnya, jadi lo jawab aja. Ah, it depends. It depends on the mental state of this child. If the child's mental state has already fallen and shattered, with no one helping them rise again, then the process will be faster. In your human language, you call it monthly. Wow, cepet juga ya. Kalau semisalkan anak tersebut dikelilingi sama orang-orang yang berpikir secara positif dalam ketuhanan dan mensupport anak ini, jadi durasinya bisa berapa lama untuk hal atau kejadian mengakhiri hidup
Can distinguish between the voice of God and my voice when they are not believers and do not trust in God. Ha ha ha! Ngapain lu ketawa? Sebenarnya gampang, Sisha. Cara membedakannya, bisikan nilai ketuhanan pastilah membangun kita, mendukung kita, dan menyadarkan kita. Dan dapat mendorong kita untuk bangkit, menyadari pentingnya kekuatan dalam diri, dan menjadi lebih kuat. Kita juga diajak untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain. Meninggalkan pemikiran yang egois. Sikap positif ini mengarahkan kita untuk berjuang dan berkorban dengan harapan mendapatkan kasih sayang, kebaikan, atau berkah dari Tuhan. Polanya adalah bahwa bisikan unsur ketuhanan itu mendukung, menyadarkan, dan mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan, dosa, dan kebaikan dalam hidup. Adam pun melanjutkan pembicaraannya. Tapi kalau dari segi bisikan negatif iblis, biasanya bisikan itu berpola pada menyudutkan kita, menjatuhkan mental kita, ngata-ngatain kita, membuat kita tuh nggak ada guna, nggak berdaya, nggak ada nilainya. Terus polanya lebih ke kayak membuat kita membenci banyak orang. Polanya juga membisikkan kita untuk menyakitkan orang lain dan tidak memperdulikan orang lain. Menjadi lebih egois dan sombong. Dan seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. Sambil tertawa, iblis itu pun menimpali. Haha, easy to say. However, the reality is that many of their souls have been manipulated and contaminated. Oke, terus jiwa-jiwa mereka, lu bawa kemana? You are my enemy. Is it really necessary for me to answer in detail? Penting bangsat, gue pengen tahu lu bawa jiwa-jiwa tersesat itu kemana? Adam pun mengangkat dan membanting iblis tersebut. Grah! To dominate humans in the present era, we also have to upgrade our concept. So we will unite our energy with the energy of restless souls. Because when we metamorphose into Arbis or demon spirits, our whispers and energy will be stronger. And at one time, I can focus energy on 4 to 5, even 7 victims simultaneously afterward. Although some succeed and some don't. And for sure, we will deposit those lost souls to the rulers. Untuk apa jiwa-jiwa tersebut dikumpulkan? Dan kepada siapa? It's better for you to just kill me, rather than I reveal the purpose of collecting those lost souls. Oh, catat itu, Marsha. Perintah Adam kepada Marsha. Siap, Kak. Sambil mengepalkan tangan, Marsha pun tersenyum. Adam pun melanjutkan bertanya. Saat lo menyerang atau menargetkan orang-orang atau anak kecil dan remaja tersebut, lo memberikan eksistensi lo kan? Sometimes yes. We provide a sense of our presence to the target. Some are manipulated as if I am guarding them. Some are manipulated by frightening them. So there are two patterns sometimes. Sometimes making them comfortable, as if I am their friend. Sometimes becoming someone frightening to break their mental state. I admit that indeed. Not everyone can be our target. Sometimes suddenly there is divine help that comes. Especially when there are prayers from their parents, or maybe some children are appointed or assigned, born to be servants of God. Even though they are attacked continuously, those people are very difficult to break mentally and spiritually. Dan selamat, gue bagian dari itu. Lalu tiba-tiba Adam pun berubah menjadi sedikit lebih besar dengan memakai zirah armor kuning emas dan terdapat motif kuno. Tubuhnya memancarkan aura keemasan. Dengan tangannya yang besar Adam mencengkram tubuh sang iblis. Dan iblis itu pun meronta-ronta. You promised me. You won't harm or touch me once I've told you everything. Grah! Adam pun membuka mulutnya dan Grah! terdengar teriakan iblis dari kejauhan. Onegaishimasu. Watashi wa tada shiawase ni naritai. Dou shitara ii desu ka? Kamu denger aku nggak sih? Kamu malah terus ngomongin uang, investasi apa? Apalagi yang kamu minta dari aku? Udah banyak uang yang aku kasih ke kamu. Kenapa kamu berubah jadi kayak gini? Kamu masih cinta sama aku nggak sih? Teriak Astri kepada pacarnya. Apaan sih kamu? Pokoknya kita putus. Balas pria tersebut sambil mendorong Astri hingga terjatuh. Astri memohon dan memegang kaki pria tersebut sambil menangis. Kamu nggak mau tanggung jawab, aku tuh hamil. Kono jinsei wa fukohei da. Kibou wo kudasai. Hei, lu inget, jangan lupa lu beliin kita jajanan. Jangan bilang gue jahat ya, ini ambil duitnya, gue kasih.
Lalu tiba-tiba kepala Badu dipukul oleh temannya yang lain. Hei, kau juga ambilkanlah makanan atau minuman ringan. Ambil aja 2 minuman, masukin baju kayak biasa. Nanti malam beraksi lagi aman lah. Kalau enggak awas ya, gua jadiin samsak tinju lu. Sering diejek miskin, dipukul, ditendang, dan disuruh mencuri oleh temannya. Dengan tertunduk lesu, Badu hanya mengiyakan menuruti kemauan para teman-teman sekolahnya. Awas kalau lu bilang-bilang ke bapak emak lu ya, dasar miskin. Mereka hanya tertawa dan memperoloknya. すべて私のせいです。私は後悔しています。許してください。Kamu harus lulus kuliah. Bapak udah jual tanah. Ingat harus lulus. Kamu harus ganti. Pokoknya adekmu tanggung jawabmu nanti kuliahin juga. Jadi gimana kuliahmu? Halo? 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 Dia malah putus. Handphone Randy pun tergeletar. Seorang siswi cantik sedang duduk di pinggir jalan sambil menikmati es krim. Lalu seorang pria datang menghampiri. Hai, kamu sendirian aja? Siswi itu pun sedikit terkejut lalu berdiri. Oh iya, hai, kamu siapa ya? Sambil menyodorkan tangan untuk berjabat. Namaku Randy, dari tadi aku lihat kamu sendirian. Boleh kenalan nggak? Kamu suka es krim ya? Aku juga sama nih. Siswi itu pun menyambut jabatan tangannya. Oh, boleh. Namaku Astri. Tiba-tiba seorang anak berlari kencang ke arah mereka dan mereka semua terjatuh. Anak itu buru-buru terbangun mengambil map kuningnya yang sedikit kotor terkena lumpur dan lumuran es krim. Aduh, kotor deh. Gak apa-apa deh. Maaf kakak, maaf. Aku terlalu senang dan terburu-buru. Badu pun langsung berlari lagi kegirangan meninggalkan Astri dan Randy yang saling bertatap-tatapan dan tertawa.